Kenapa saya tadi katakan kok ringan? Mestinya berat. Kenapa berat? Karena kan Habib Rizik dianggap mengganggu terus koalisi oligarki politik dengan oligarki ekonomi di Republik ini. Karena DPR-nya sendiri sudah tidak berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah. Tapi saya harus memberikan kesempatan kepada Bung Husnul untuk mempertajam digging ya. Silakan Bung Husnul. Terima kasih Bung Refli. Jadi Bung Rocky saya tadi ngatakan kok ringan? Saya tadi bilang gitu. Jadi dari sejak awal memang tidak pantas kasus Habib Rizik ini sampai di tingkat pengadilan ditahan seperti itu. Tapi kenapa saya tadi mengatakan kok ringan? Apa sudah ada perpecahan di istana? Nah, jadi intinya begini. Dalam sistem demokratis, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik itu harus dihormati. Tapi dalam sistem otoriter itu bagaimana sebetulnya semua oposisi itu dihabisi, terutama interlocking to maintain their power in 2024. Apalagi di dalam konteks politik di Indonesia itu ada kenapa saya tadi katakan kok ringan? Mestinya berat. Kenapa berat? Karena kan Habib Rizik dianggap mengganggu terus koalisi oligarki politik dengan oligarki ekonomi di Republik ini, misalnya kayak gitu kan, mengkritik. Kenapa? Karena DPR-nya sendiri sudah tidak berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah. Nah, mestinya berat sampai kemudian 2024 supaya tidak mengganggu. Kok ringan? Tapi kan belum selesai. Jangan sampai kemudian ada shock lanjutan yang kapan? Tanggal 3 ya? Yang Umi. 2 minggu lagi. Nah, 3 minggu lagi. jadi tapi ini kita akan apa bicara sebetulnya ini yang akan terjadi ya. Begitu kan? Apa ini sebetulnya cuma rakyat cuma dikasih ringan-ringan, nggak taunya nanti ada penggunaan tadi apa? Aturan tahun 46 yang itu nanti dianggap memberatkan. Tapi intinya adalah semuanya ini kan sebetulnya kasus politik gitu loh. Jadi kalau kita hanya bicara tentang hukum, jadi coba dilihat dijelaskan dulu hukumnya itu apa. Makanya Bu Husnul diundang di sini untuk bicara perspektif politiknya. Jadi begitu, karena Habib Rizik adalah tokoh alternatif oposisi. Kalau Rocky biasanya selalu bicara pindah kekuasaan dari istana ke Petamburan, dan bagaimana caranya menghentikan langkah-langkah sebagai tokoh pemersatu oposisi di Republik ini. Nah, jadi dalam negara yang otoriter dia akan menggunakan segala cara. Aparatus digunakan, birokrasi digunakan, anggaran digunakan, termasuk pasal-pasal hukum digunakan. Nah, hari ini pasal-pasal hukum itu digunakan. Aparatus digunakan apa? Karena rentetannya tidak hanya cuma pengadilan Habib Rizik tentang prokes saja, tapi ada kasus KM 50, ada kasus-kasus yang lain. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang memang secara politik, ini pertanyaan kita semua, terutama Bung Rocky atau yang kemarin juga terlibat di 98. Kemana sebetulnya tujuan kita waktu itu reformasi ini? Apa kita going back again to the square one, balik lagi ke authoritarianism, atau kita melangkah? Atau demokrasi kita akan itu kemana? Setelah ini, setelah break. Jadi di situ. Iya, sobat kerabat kalian, kita akan lanjutkan. Makasih, Bung. Nanti kembali ke
Kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpu, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahumma berserah diri kepadamu. Allahumma selamatkan keluargaku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Kau selalu ada di segala suasana hatiku. Kau selalu ada di setiap detak jantungku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya